Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah, sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'du, fa nawayna ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hatha 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah ibtigha'an mardatillahi wa wajhil karim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil waj'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah wa adkhilna birahmatika fi ibadikas salihin. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amin ya rabbal alamin. Para asatidz sekalian, segenap pengurus Dewan Kemakmuran Masjid Kuba Komplek DPR Joglo yang saya muliakan, rekan-rekan saudara-saudaraku sekalian yang berbahagia. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala izinkan kita pada waktu yang mulia ini, bainal isya'ain, antara maghrib dengan isya, kita dimuliakan dengan sholat maghrib berjamaah. Insyaallah meskipun tadi mungkin kita sholatnya banyak yang tidak khusyuk, mungkin diantara kita ada yang khusyuk 100%. Nah, berkat orang itu tadi sholat kita semua jadi diterima. Amin ya rabbal alamin. Kita isi waktu kita ini dengan membaca hadis Nabi Muhammad SAW, warisannya Nabi Muhammad SAW, peninggalannya Nabi Muhammad SAW yang paling mulia, yaitu hadis beliau. Kita sampai kepada hadis ketiga dari bab nasihat. Sebelumnya kita baca suratul Fatihah. Untuk muallif kitab ini Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi radhiyallahu ta'ala anhu wardah. Juga untuk guru-guru kita semua, untuk murid-murid kita, sahabat kita, tetangga kita, keluarga kita, anak istri kita, suami kita, semoga Allah Subhanahu wa taala ampuni dosa-dosa kita, bersihkan hati kita, dan kita kelak mendapatkan kemuliaan husnul khatimah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah wa ila hadratin nabi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sya'ulillahi lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ngomong-ngomong baca Fatihah ini, jadi dulu dikisahkan oleh Maulana Syekh Ali Jum'ah, Mufti Mesir, ada orang hafal 100.000 hadis, jadi imam lupa baca Fatihah. Ayo, gimana itu? Hafal 100.000 hadis, menulis syarah penjelasan Sahih Bukhari paling bagus, tapi lupa baca Fatihah. Gimana ceritanya itu? Jadi beliau adalah Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Asqalan itu nisbat kepada sebuah daerah di Palestina yang sekarang ini Israel, Askelon ya. Beliau ini Al-Hafiz Qadhi, udah hakim, hafal 100.000 hadis. Ulama abad ke-8 Hijriah. Ulama yang sangat fenomenal, istimewa. Ceritanya beliau ini lagi mau jadi imam di Masjid Al-Azhar.
Jadi beliau salah satu ulama Al-Azhar ini, Ibnu Hajar ini. Jadi imam begitu sampai mau baca Fatihah blank. Gimana itu? Ini kalau imam kita yang barusan nih suaranya bagus ini, tiba-tiba mandek baca Fatihah bagaimana? Mandeknya bukan baca Anas, baca Fatihah mandek. Diingetin sama makmumnya. Setelah selesai ditanya, tinsal Fatihah wa anta hafidhud dunya. Wow. Kamu lupa baca suratul Fatihah sementara kamu itu adalah hafiz dunia ini. Kamu ini Ibnu Hajar Al-Asqalani. Rupanya apa? Sebelum masuk Masjid Al-Azhar, di depan Masjid Al-Azhar itu ada orang jualan hashish. Hashish itu sejenis ganja. Secara lahir Ibnu Hajar boleh dong bilang, nyeletuk dalam hatinya boleh dong, ini orang bukannya sholat malah jualan kan ganja, tuh kan. Kemudian didatengin sama Ibnu Hajar, nih kayaknya gara-gara tadi nih, gara-gara saya belum masuk ngerasani orang itu. Orang mau sholat kok ngerasani orang? Ini orang bukannya sholat mau jual ganja lagi gitu. Ibnu Hajar lagi didatengin, namanya Syekh Farghol. Kata Syekh Farghol, oh sini kenapa tadi kamu lupa ya baca Fatihah? Dipanggil, tahu itu Syekh Farghol itu. Antum jangan suuzon sama ana. Sekarang antum ikut ana di sini jualan. Ada orang Mesir datang, ngisep ganja, langsung muntah. Begitu satu kali ngisap langsung muntah-muntah, dibuang itu ganja sama dia. Kata Syekh Farghol, saya ini Allah kasih kelebihan. Siapa yang beli ganja dari saya, maka itu adalah ganja terakhir yang dia hisap. Tapi ini jangan dicontoh, ente bukan wali, ente kuali. Ente nggak usah jualan ganja, ente kuali. Hafal hadis enggak, ahli hadas iya. Kalau kita yang normal-normal aja gitu. Tapi di sini hikmahnya, nggak usah ngerasa lebih bagus dari orang. Beneran, nggak manfaat, percuma. Allah tahu siapa Anda, gitu aja. Allah tahu siapa kita, hakikat kita, sholat kita. Ketika kita berkesendirian di hadapan Allah, bisa nggak kita kontrol semua ini untuk mengabdi pada Allah Rabbul Alamin? Itu urusan kita kepada Allah. Dan kita tahu betapa kurangnya kita di hadapan Allah Rabbul Alamin. Jadi kita tolong diri kita untuk tidak pernah merasa lebih baik dari orang lain. Itu bahaya buat diri kita sendiri, bukan buat orang lain. Buat diri kita bahaya. Karena orang yang merasa gelasnya sudah penuh, maka dia tidak akan pernah bisa diisi. Setiap hari kita harus punya mentalitas seperti anak bayi. Kalau dengar bab amar ma'ruf nahi mungkar, kayaknya sudah tahu ya, sudah selesai. Karena setelah bab nasihat ini kita masuk ke dalam bab amar ma'ruf nahi mungkar, bukan amar ma'ruf nyambi mungkar. Itu lain lagi tuh, ya. Jadi jangan pernah kita merasa bahwa kita ini masuk ke dalam masjid lebih mulia dari orang. Bisa jadi sholat kita tadi nggak diterimanya gara-gara jamaah. Mungkin ada salah satu di antara kita. Makanya baca Fatihahnya ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim saya nggak diterima, tapi ihdinas siratal mustaqimnya fulan diterima. Berarti kan semuanya kena. Itu faidahnya kita sholat jamaah. Coba baca tafsir suratul Fatihah itu supaya faham asrornya, rahasianya kenapa dhamirnya jamak ketika ihdinas siratal mustaqim, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Mungkin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'innya ges asegaf ini nggak diterima, yang diterima fulan. Tapi fulan bacanya jamak, mencakup kepada seluruh orang yang hadir. Akhirnya ges asegaf ini hatinya diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa taala karena doa fulan tadi itu. Kalau sholat sendiri, nah itu repotnya. Udah nggak diterima, nggak ada yang doain, cocok itu, nggak dapat apa. Makanya sholat jamaah di masjid ini penting, sangat penting. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala berikan kita istiqomah untuk bisa sholat 5 waktu di masjid. Amin ya robbal alamin. Kalau nggak tahun ini, tahun depan. Tapi jangan sampai itu kita luput 1 tahun itu resolusinya itu bukan resolusi gambar ya.
Resolusi itu artinya apa? Azam, keinginan kita untuk memperbaiki hidup kita. 1 tahun itu kita harus punya dalam hidup kisah yang manis. Apa kisah manisnya? Selama 1 tahun saya tidak pernah tinggal sholat berjamaah di masjid. Ini sudah sering saya ceritakan di majelis yang lain. Mungkin follower saya yang nonton juga udah pada tahu ya, tapi antum mesti belum dengar juga. Jadi kalau antum lihat kitab tasawuf ada yang namanya Awariful Ma'arif. Awariful Ma'arif ini kitab kesukaannya para habaib Hadramaut. Di antara yang disebutkan Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas. Ini Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas ini imamnya para habaib. Sohibnya Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, letingannya. Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas ini orang alim, orang soleh. Habaib itu suka baca 1 Ihya Ulumuddin, 2 baca Awariful Ma'arif, 3 baca Bidayatul Hidayah, 4 baca Riyadhus Shalihin. Macam-macam deh. Tapi Awariful Ma'arif ini kitab yang isinya rumus orang bertasawuf, bertarikat, rumus orang bertarikat, bertorikoh ya. Apa kata beliau? Seandainya buka bab Al-Arba'iniyah, artinya orang yang berkhulwat selama 40 hari. Jadi kalau Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas itu membagi waktu jadi 3. Habaib itu bagi waktu jadi 3. 1/3 buat kerja, 1/3 full buat keluarga, 1/3 full buat Allah. Naik ke atas gunung, masuk ke dalam gua, full buat Allah 1/3. Tapi kata Imam Abu Hafiz As-Suhrawardi ini apa? Seandainya kamu sedang khulwat selama 40 hari, maka tinggalkan khulwatmu ketika sudah ada azan memanggilmu, pergilah ke masjid untuk salat berjamaah, kemudian kamu balik lagi untuk berkhulwat. Ini orang yang sedang ingat Allah dalam kesendirian tetap disuruh untuk Kita yang lupa Allah, apa kabar? Jadi orang-orang tasawuf itu bukan orang-orang yang ngawang. Oh, saya sudah sampai hakikat, maka saya nggak perlu sholat. Saya sudah sampai ma'rifat, maka saya tidak perlu zakat. Nah, mereka orang yang kuat di dalam berpegang teguh kepada syariatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Nggak sembarangan mereka itu. Apalagi kalau sudah bertorikoh, itu harus iltizam dengan adab-adab syariat. Nggak sembarangan. Kita masuk ke dalam hadis ketiga dari bab nasihat ini, atau hadis ke-185 dari kitab Riyadhus Shalihin. Bismillahirrahmanirrahim. Bi asanidinal muttasilah ilal muallif radhiyallahu taala anhu arda wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Qala ats-tsalitsu an Anas radhiyallahu taala anhu 'anin nabiy sallallahu alaihi wasallam qala la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi, muttafaqun alaih. Imam Nawawi berkata, itu cara baca hadisnya. Disebutin wabihi ilaihi, atau dengan sanad saya yang bersambung kepada kepada Imam Nawawi mualif kitab. Kalau kita baca depan guru gini bacanya. Bi asanidikum wa asanidina, dengan sanad antum dan sanad saya, gitu cara bacanya. Itu kalau baca depan para ulama hadis. Jadi kalau ada orang baca hadis asalis an Anasin, 2 kemungkinan. Kalau enggak dia lupa, husnuzannya lupa, 2 dia enggak pernah ngaji sama ulama hadis, itu aja. Ini sudah ketahuan kok, orang tuh baca hadis dari cara bacanya aja udah ketahuan. Dia ini ngaji sendiri apa punya guru tuh udah ketahuan. Udah ketahuan, ya. Jadi orang kalau baca hadis kayak begitu, punya sanad. Loh, kita kalau nggak punya sanad gimana mau baca hadisnya? Biasanya dinal mutasila ilal mualif, dengan sanad kami. Kalau depan guru dengan sanad antum dan sanad saya yang bersambung kepada Imam Nawawi, bersambung kepada Imam Bukhari. Jadi yang ngomong nih Imam Nawawi gitu. Berkata Imam Nawawi itu ya. Yang ketiga dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Ini khadimnya Rasulullah, pembantunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dapat kemuliaan khidmat sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak beriman, maksudnya tidak sempurna keimanan seseorang di antara kamu, hatta sampai
yuhibba, ini yaqtadil istimror, sampai dia lalu mencintai, bukan satu kali dua kali, karena ini fi'il mudhari' berarti dia dawam, continue, bukan sekali dua kali. Tidak sempurna iman siapapun di antara kamu sampai dia continue di dalam mencintai li akhihi, bagi saudaranya itu, ma yuhibbu li nafsihi, apa yang terus dia cintai, yang terus dia inginkan ada pada dirinya. Kalau kita senang dengan keadaan kita beriman, senang dengan keadaan kita berislam, maka kita wajib juga orang lain itu berislam dan beriman. Dan kita wajib sedih kalau kita ngelihat orang tidak berislam dan beriman, itu baru imannya sempurna. Makanya setelah bab nasihah ini, babnya adalah amar ma'ruf nahi mungkar. Imam Nawawi nyusun ini bukan nggak pakai pemikiran. Keahlian seorang ahli fikih hadis sekelas Imam Nawawi, Bukhari, itu kelihatan dari cara nyusun bab. Makanya fiqhul Bukhari fi tarajumihi, memahami Sahih Bukhari, keahlian fikih beliau itu dari cara beliau nyusun. Kelebihannya Sahih Bukhari dari Sahih Muslim, Sahih Bukhari itu banyak bab fikihnya. Kelebihan Muslim dari Sahih Bukhari, Sahih Muslim lebih luas pembahasannya. Kelebihannya Sahih Bukhari dari Sahih Muslim lebih kuat kriterianya. Sahih Bukhari dari Sahih Muslim, muridnya Imam Bukhari dari Imam, mencium kakinya Imam Bukhari. Kok di dalam Sahih Bukhari itu tidak ada, dalam Muslim itu nggak ada riwayat Imam Bukhari? Karena kitab itu dirampungkan terlebih dahulu sebelum Imam Muslim ketemu Imam Bukhari. Antal ustad fil hadis, itu perkataan Imam Muslim kepada Imam Bukhari, da'ni uqabbilu yadaika wa rijlaika antal ustad fil hadis, biarkan aku mencium kedua tangan dan kakimu karena engkau adalah guru di dalam ilmu hadis. Imam Bukhari ini 3 hari nggak makan, makannya dari rumput, makannya itu, dan nggak berdoa sama Allah minta makan. Bisa nggak antum? Baru sejam nggak makan aja udah Allahumma hdina fiman hadait gitu ya. Kan? Saya lapar sedikit sudah manggil istri. Imam Bukhari 3 hari makan rumput. Doa aja nggak? Kata beliau apa? Saya itu doa seumur hidup cuma 2 kali. Minta kepada Allah untuk urusan saya cuma 2 kali. Kenapa? Karena saya takut upah saya dibayar sama Allah di dunia. Terus tiba-tiba setelah 3 hari ada orang datang ngasih emas, nih buat kamu. Imam Bukhari nggak tahu tuh siapa. Jadi karomahnya banyak, ahli hadis itu karomahnya banyak, mereka tuh aulia. Makanya kata Asy-Syafi'i, in lam yakunul fuqaha aulia Allah falaisa lillahi wali. Kalau ahli fikih itu bukan kekasih Allah, Allah nggak punya kekasih, Allah nggak punya aulia. Karena para ahli fikih mereka lah yang menjaga hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ahli fikih yang juga bertasawuf ya, bukan ahli fikih yang suka menggampangkan. Kadang-kadang ada ahli fikih dia suka cari pembenaran di dalam hukum, dan itu nanti akan dibahas di sini. Toib. Sekarang kita lihat, tidak sempurna iman siapapun di antara kalian sampai dia terus menginginkan bagi saudaranya. Nah, saudara ini saudara kandung, bukan. Karena nggak semua orang lahir dalam keadaan punya saudara. Kalau anak tunggal repot nih hadis, nggak bisa diterapkan dong. Saya kan anak tunggal, berarti hadis ini tidak bisa diterapkan kepada saya. Para ulama mengatakan ini adalah saudara di dalam agama Islam. Jadi kita menginginkan kekayaan pada diri kita, maka sudah sewajarnya kita menginginkan juga kekayaan bagi saudara kita yang beragama Berarti orang yang cacat imannya adalah dia yang nggak suka kalau saudaranya jadi kaya. Nih fulan kok tambah kaya, saya tambah miskin. Nah ini nih, berarti imannya cacat. Makanya kita belajar ilmu agama,
baca manaqib para ulama, hadir haulnya para habaib, tahu jalan hidup mereka supaya kita bisa contoh. Zaman sekarang orang hidup ini banyak, mohon maaf, termasuk yang ngomong ini nggak bisa dicontoh, paling cuma bisa didengerin aja. Kebanyakan orang yang bisa dicontoh udah wafat semuanya. Makanya diadakan haul itu supaya mengenang sejarahnya. Intinya dari situ, sejarahnya itu. Kalau antum nggak tahu leluhur antum siapa, kakek-kakek antum siapa, amalan mereka seperti apa, jalan hidup mereka seperti apa, antum sebaiknya tidak usah membanggakan mereka leluhur kami, mereka kakek kami, begitu. Kalau kita tidak beramal seperti amal mereka. Itulah kenapa dibikin haul. Sayyidil Walid kemarin Al-Habib Ali bin Abdurrahman Segaf di Bukit Duri. Beliau ayahnya seorang kutub, Habib Abdurrahman, diakui sama seluruh ulama dunia pada berdatangan kepada beliau, alim, ahli bahasa. Ketemu Rasulullah tiap malam, mimpi ketemu Rasulullah, yaqadhah. Ketemu Syekh Abdul Qadir Jailani, ada kitabnya khusus merekam tentang itu, semua amalan, ijazah apa dan lain sebagainya. Tapi Habib Ali ini nggak pernah petentang-petenteng. Saya punya bapak ketemu Rasulullah tiap malam, nggak pernah cerita-cerita saya bin Abdurrahman. Tapi beliau hidup dengan caranya Habib Abdurrahman. Ada orang pakai rantai kalung, rantai ada salibnya besar, mau ketemu sama beliau, diterima sama beliau dengan baik, diajak masuk ke dalam kamar beliau hingga akhirnya jadi mu'alaf. Dan beliau orangnya tidak pernah putus asa dengan murid itu. Bagi sebagian kiai ada muridnya yang bikin pegel gitu, pegel banget, ini udah nggak usah didatengin deh, sekarat di rumah sakit didatengin sama Walid. Kalau diundang nggak pernah milih, masuk ke pelosok-pelosok, bahkan ke jurang, sampai banjir sepinggang. Beliau kan pakai kursi roda, sampai sepinggang itu airnya, tetap dijalanin semuanya. Artinya apa? Kita ini harus nyontoh jalan hidup kita. Kalau kita punya silsilah nasab yang bagus, alhamdulillah. Tapi bukan artinya kita membanggakan itu. Kita harus hidup seperti mereka. Makanya Imam Suyuti katakan di dalam Asybah wa Nadhairnya, beliau wafat 911 Hijriah, lasna wa in kunna dhawi hasabin yauman alal ahsabina takilu nabni kama kanat awailuna tabni wa naf'alu misla ma fa'alu. Kami ini meskipun kami punya bapak-bapak yang hebat, nggak pernah satu hari pun kami hidup mendompleng nama mereka. Kami membangun kemuliaan kami sebagaimana orang-orang tua kami dengan melakukan apa yang mereka lakukan. Itu kalau orang punya nasab dan hasab yang bagus. Kita yang nggak punya, jangan dirusak gitu loh. Bangun prestasi itu. Supaya apa? Supaya kelak kita itu bisa nalhaq bil farik, ketemunya sama orang-orang soleh beneran. Tapi kan nggak terkenal di YouTube. Kita nggak nyembah YouTube. Kalau mau viral itu jangan tanggung-tanggung, viral sekalian di langit gitu loh. Ngapain kita disebutin satu RT satu RW tapi di hadapan Allah kita hina? Na'udzubillah. Kam min masyhurin laisa lahu qimah indallah. Berapa banyak orang masyhur, kata Habib Hasan bin Abdullah Asy-Syatiri, dia nggak punya harga di mata Allah. Nggak punya harga, nggak ada harganya di mata Allah. Makanya kita nggak usah khawatir. Masyhur, mastur sama aja. Mau dia terkenal nggak terkenal, ujung-ujungnya kembali kepada diri sendiri. Bahkan kata para ulama itu ijtanibu syuhrah. Habib Muhsin bin Idrus Al-Hamid itu, Sa Abdul Somad kan ngutuslah muridnya, teman saya di TV One untuk saya. Kok medianya Habib Gesni nggak naik-naik, katanya gitu. Kenapa media sosialnya gitu-gitu aja? Ini Habib Gesni harus dinaikin. Datanglah UAS. Setelah ketemu sama Mas Faiz dari TV One tuh saya pergi ke Habib Muhsin. Habib Muhsin bilang apa? Sambil senyum ke saya. Ana takut kalau antum terkenal. Udah cukup segini aja. Antum mau ngikutin siapa? Ngikutin hawa nafsu biar banyak undangan? Atau antum ngikutin punya guru? Ulama zaman dulu, lihat Ibnu Ajrum, kitab Matan Ajrumiyah itu. Matan Ajrumiyah itu beliau setelah tulis, beliau lempar ke laut. In kuntu katabtuka khalisan lillah fala tabtal.
Kalau aku catat kamu ini karena Allah, jangan kamu basah. Balik itu Pak, naskahnya balik, nggak basah. Imam Az-Zarnuji Ta'limul Muta'allim, sampai sekarang orang nggak ada yang tahu namanya. Peneliti dari Jerman, peneliti, karena mereka membandingkan bagaimana sih sebenarnya ada kitab yang dipakai sebagai pedoman pedagogi atau pendidikan Islam yang umurnya itu hampir 1000 tahun ya, 900 tahunan. Kok penulis nama aslinya nggak ada yang tahu, cuma tahu kampungnya, cuma tahu gelarnya doang. Cuma tahu kampungnya, cuma tahu gelarnya Burhanuddin. Burhanuddin itu bukan namanya. Burhanuddin itu gelarnya. Tapi seluruh pesantren salaf di Indonesia pakai kitab itu. Ta'limul Muta'allim Thariqat Ta'allum itu. Banyak ulama tuh Pak, nulis kitab ditaruh di atas lemari, ditinggal sama dia. Kalau kita sibuk nyari penerbit, ya enggak? Terus bicara royalti, ya enggak? Jauh. Ini Imam Nawawi royaltinya langsung dibayar sama Allah kontan. Tiap Rabu 2 kali sebulan, Imam Nawawi dapat royalti nih dari Kuba lewat Habib Ges nih, lewat antum. Modalnya keikhlasan, bukan nyari penerbit. Wallahi, ini merinding saya cerita tentang ini. Ya, bagaimana keikhlasan para ulama sehingga antum semua bisa berkumpul di sini mendengarkan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa aina nahnu minhum? Pertanyaannya, saya dengan antum nanti seberapa dengan beliau itu jaraknya? Ikhwani, saudaraku sekalian, rekan-rekan sekalian yang saya cintai, maka hadis ini memberikan apa? Faidah. Anna syartal imanil kamil, syarat iman yang sempurna, ayyarghabal muslimu fi ayyahsulalil muslimin ma yarghabuhu wa yahwahu li nafsihi minal khairati wa ta'at. Syarat sempurnanya iman adalah seorang yang beragama Islam itu punya keinginan kuat, seluruh orang Islam, seluruhnya Pak, bukan cuma orang yang kita cintai, seluruhnya, termasuk orang yang kita benci, termasuk orang yang kita nggak sukai, termasuk orang yang benci kepada kita. Kita berharap semoga mereka juga dapat kebaikan dan ketaatan sebagaimana Allah anugerahkan kepada kita. Antum sholat jamaah tadi, masya Allah, di sini wajah-wajah yang sangat familiar setelah 3-4 tahun saya di sini. Wajah-wajah yang nggak pernah berubah setelah 3-4 tahun. Bahkan tadi saya sholat di samping seorang laki-laki yang pakai baju biasa, levis, pakai jeans, pakai sweater. Orang ini pulang ke rumah kemudian ganti baju, balik lagi ke sini pakai baju koko. Memuliakan hadis Nabi Muhammad SAW. Sebelum saya pergi, saya pakai sarung, baru ganti sarung. Terus saya mikir, pantas gak ya saya ngajar hadis ini pakai sarung yang sama, meskipun saya cuma tidur 5 menit, tiduran 5 menit. Oh gak pantas, kamu mau ngajar hadisnya Rasulullah, kamu ganti aja sarung yang baru, ini lipat aja, pakai buat kamu tidur. Masya Allah ikhwani sekalian. Jadi ini yang sedikit yang bisa kita lakukan. Kita menginginkan kebaikan juga. Ya Allah, antum ini dimuliakan ikhwani. 5 tahun, 4 tahun antum ketemu sama saya ngelihat wajah-wajah yang sama. Ini lagi. Antum lagi. Terus saja ada di sini. Gitu kan? Istiqomah terus ada di sini. Setiap hari saya yakin antum semua, nggak mesti ada anak, antum mesti sholat di sini. Maghrib, isya di sini, subuh di sini. Apakah antum tidak menginginkan saudara-saudara kita yang di luar sana itu juga merasakan nikmatnya sholat berjamaah, merasakan anak siapa nih? Anak siapa? Mande. Anak siapa? Sini coba sini. Mande siapa? Mande manusia. Yang mana? Namanya siapa? Oh, yang mana? Abahnya mana? Yang bapaknya mana? Coba datangin. Cium dulu bapaknya. Yang itu tuh yang pakai baju merah. Oh itu Masya Allah, Om Nan namanya. Udah cium dulu bapaknya sana. Iya. Dulu Imam Suyuti itu umur 4 tahun dibawa ngaji ke hadapannya Ibnu Hajar al Asqalani. Dibawa ngaji. Dapat akhirnya sanadnya itu. Karena sebagian ahli hadis memperbolehkan itu sanad tabarruk
dapat gitu. Jadi anak-anak kayak begini ya biarin aja. Tapi jangan kayak di Masjid Al Jabar yang lagi viral itu, malah mandi depan ya. Kasihan Ridwan Kamil itu baru bangun masjid malah dipakai buat wisata wahana itu ya. Kasihan ya. Ala kulli hal, saudaraku sekalian yang saya cintai, rekan-rekan, inilah yang diwariskan Rasulullah kepada kita semua. Kalau kita punya kebaikan, maka paling tidak meskipun kita tidak bisa membagi, ya kita menginginkan kebaikan itu ada. Kalau antum ada orang minta tolong, misalkan Habib, saya mau pergi ke Tarim, uang yang dibutuhkan 25 juta. Saya cuma punya uang 8 juta. Bisa nggak Habib tambahin sisanya? Enak aja dia ngomong gitu kan. Nggak kenal, nggak apa, tiba-tiba DM ke Instagram kayak begitu. Apakah saya diemin? Ya enggak dong. Follower saya 160 ribu, lumayan capek balasnya. Tapi kebetulan pas saya lagi buka ada gitu. Saya balas, Waalaikumsalam, ya akhi, mohon maaf, kali ini saya belum bisa bantu antum. Tapi setidaknya saya akan doakan antum terus supaya antum sampai maksudnya. Paling akan begitu. Kalau kita belum bisa membantu, paling tidak kita doa. Ini bantu malas, doa pun malas. Iman macam apa yang nak kita suguhkan kepada Rasul, kepada Allah? Kita sholat, kita puasa, buat apa? Karena kesolehan pribadi itu pasti ikhwani tercermin dari kesolehan sosial. Tercermin bagaimana kita hidup di masyarakat, manfaat yang kita berikan di masyarakat, itu cerminan dari tahajud antum, cerminan dari baca Quran antum, cerminan daripada tirakat antum itu ada di masyarakat. Nggak ada orang khulwat tirakat kemudian jadi mukanya abas, mukanya jadi stres, mukanya jadi merengut. Orang yang khulwat tuh mukanya bahagia, senang dan menyenangkan kepada orang lain. Sebagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa hakadha wa yas'a fi juhdihi li tahqiqihi. Dan dia bukan cuma berharap, tapi dia berusaha gimana orang Islam itu juga merasakan apa yang dia rasakan. Kalau dia punya uang, dia ngelihat ada orang Islam yang nggak punya uang, dia kasih lapangan pekerjaan, dia panggil kawan-kawannya, dia bicarakan tentang membangun lapangan pekerjaan. Belum lama saya ketemu Pak Yusuf Kalla di rumahnya berdua. Beliau ngasih tahu kepada saya, Habib, zaman dulu orang Arab jualan sarung, sekarang orang Cina yang jualan sarung yang pakai orang Arab. Apa nggak malu saya? Akhirnya saya pun ikut jualan. Akhirnya saya juga ikut berdagang. Kenapa? Ya karena ini adalah kewajiban pada umat, memberi lapangan pekerjaan kepada orang banyak. Habib, tapi saya nggak mampu. Kata siapa nggak mampu? Memang dari awal kita nggak ada yang mampu. Yang memampukan itu Allah. Cuma kita punya keinginan apa enggak? Gitu aja. Habib ngomong doang. Nggak ngomong doang. Kalau pola pikir kita, oh saya belum mampu. Apa nasib Rasulullah di boikot 3 tahun nggak punya uang? Apa nasib Abdurrahman bin Auf di boikot 3 tahun nggak punya harta? Luntang lantung pergi ke Madinah, 8 tahun jadi orang paling kaya di Madinah. Coba, kenapa bisa begitu? Kenapa Sayyidina Abu Bakar kaya? Kenapa Sayyidina Umar kaya? Kenapa Sayyidina Utsman kaya? Karena mereka juga percaya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dimana kalau kita berjuang memperbaiki nasib orang lain, orang beriman, Allah ganti. Dulu ada sumur, Pak. Sumur ini dimonopoli sama orang Yahudi. Dimonopoli sama orang Yahudi. Setiap orang datang suruh bayar 1 dinar cuma buat hidup. Bayangin, apa nggak stres? Udah miskin, nggak punya uang, datang ke Madinah, bukan kampung sendiri, Anda di kampung orang. Di kampung orang Anda nggak punya apa-apa, mau air, suruh bayar 1 keping emas, nggak bisa. Datang Sayyidina Utsman, kata Rasul apa? Siapa yang membebaskan sumur Raumah ini, maka pahalanya akan terus mengalir sampai sumur ini habis airnya. Selama sumur ini mengalir, maka pahalanya tetap mengalir. Datang Utsman bin Affan, negosiator, Assalamualaikum, gitu kan. Orang Yahudi kan juga ada yang beriman pada Allah SWT gitu. Tapi ini mungkin yang gak beriman ya. Datang itu Sayyidina Utsman bin Affan, ngomong lah sama orang Yahudi ini. Pak, saya mau perjanjian sama kamu nih. Berapa jadinya? Ya udah, saya jual kepada kamu separuh-separuh, 16.000. Jadi
kalau kamu Senin, saya Selasa, terus kamu Rabu, saya Kamis. Saya jual 16.000 dinar. Dibeli sama Utsman bin Affan. Akhirnya orang Islam otomatis mengambil hari di mana jatahnya Utsman bin. Lihat Sayyidina Utsman. Kalau pikirannya memperkaya perut sendiri kan mendingan kumpulin uangnya aja. Satu keping emas itu kan lebih daripada 100 gram. 100 gram emas udah berapa Pak sekarang Pak? 100 gram udah berapa sekarang? 100 juta. Sekarang gini deh, kali 16.000. 100 juta kali 16.000 berapa duit? Sampai bingung kan? Coba bayangin. Akhirnya tuh orang Yahudi tekor, datang Sayyidina Utsman. Tekor ya, gimana kalau saya beli semua? Beli semua. Antum tahu itu sumur sampai sekarang masih ngalir. Hasil buminya masih ada, hasil peternakannya masih ada, dan dimasukkan ke rekening atas nama Utsman bin Affan. Orang udah meninggal, rekeningnya masih ada. Kita belum meninggal aja nggak punya rekening Pak. Adapun kosong. Ini orang berniaganya sama Allah soalnya. Makanya banyak orang bikin apa Pak? Warung makan sederhana, bayar 2.000 makan, bayar 3.000 makan. Ketika ditanya, ibu ini ada untungnya? Ada, dari mana? Ya dari Allah kan gitu. Tentu ini kembali kepada niat dan keinginan kita masing-masing. Thayyib. Wa min darurati dzalika ayyubadhilan nushalahum wa yurshidahum ila ma fihi naf'uhum. Jadi dari bukti bahwasanya kita mencintai saudara kita mau menasihati mereka, mengarahkan mereka. Jadi kalau kita melihat sebuah kesalahan yang kita benahi, itu adalah iman kepada Allah dan juga hubban li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bab ke-23. Wa bihi lahi qala babul amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Bab amar bil ma'ruf dan nahi munkar. Qala Allah Ta'ala wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dan hendaknya di antara kalian ada segolongan kaum yang menyerukan kepada kebaikan. Maksudnya seluruh umat Islam, dan memerintahkan kepada kebaikan. Kemudian juga melarang daripada kemungkaran. Merekalah orang-orang yang beruntung. Wa qala ta'ala kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kamu adalah umat terbaik yang dikeluarkan untuk manusia, yang diciptakan untuk manusia, umat Islam, meskipun datang belakangan. Ini hikmahnya kata para ulama tasawuf apa? Rubbama yuakhiruhu liyuqaddimahu. Bisa jadi diakhirkan datangnya untuk dijadikan terdepan. Hikmahnya apa? Hikmahnya jangan kita putus asa meskipun baru taubat. Jangan kita putus asa meskipun baru kenal agama. Karena Rasul itu datangnya belakangan tapi jadi imam bagi seluruh Nabi dan Rasul. Bisa jadi lebih muda dari kita, tapi karena semangatnya ngelebihi kita dan kita biasa-biasa aja, akhirnya dia lebih alim dari kita, dia lebih soleh dari kita, pahalanya lebih banyak dari kita. Kenapa? Karena dia sadar, oh saya ini kalah, baru mu'alaf, umur 35 tahun. Sementara fulan dia 40 tahun hidupnya muslim. Akhirnya tahun pertama dia memperbaiki bacaan Qur'annya. Tahun kedua dia menghafal Al-Quran. Tahun ketiga dia menghafal hadis. Tahun 4 dan 5 dia fokus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalah yang 40 tahun. Tapi apakah dia nggak bekerja? Ya bekerja juga. Ada orang begitu, Bib? Ada. Saya kemarin baru ngisi di Surabaya, haflah khirij hufaz Quran, umur 72 tahun Pak, hafal 2 juz. Baru mulai ngapal itu umur 70-an. 72 tahun hafal 2 juz. Kalau kita hafalnya apa? Just juz. Kita hafalnya just juz. Ini orang tua. Datangnya apa? Kenal agamanya mungkin belakangan. Tapi karena kuat niatnya ngalahin kita. Kita inna a'toina kal kausar mulu sama kulhu.
Kalau jadi imam Alam Nasroh mulu, Anas, Al-Falaq, Wal Adiyati Dhabha, itu aja andalan kita. Kalah kan? Salah siapa? Oh enggak Beb, ini salah. Enggak ada yang salah, kita yang salah. Karena kita nggak mau, udah gitu aja. Jangan suka nyalain orang. Kita yang nggak mau. Buktinya Imam Abu Syuja umur 80 tahun baru belajar agama, nulis kitab sampai sekarang dipelajari. Emang bisa Beb? Ya bisa. Mereka aja bisa, kenapa antum nggak bisa? Bisa. Allah sudah janji, antum nggak percaya sama janji Allah? Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Jadi orang-orang yang berjuang di jalan kami akan kasih mereka petunjuk. Bisa kalau kita mau. Ini kita aja udah didoktrin, tidur harus 8 jam. Mantap kan? Jangan Bib, saya tidurnya baru 6 jam, kurang 2 jam lagi. Nanti kuotanya nggak terpenuhi. Kalau antum tidur 8 jam berarti kan sepertiga umur sudah Berarti kalau umur antum 60 tahun, antum tinggal punya sisa 40 sepertiga lagi habis berarti umur antum 20 main sama anak istri berapa tahun? 4 berarti antum hidup buat ibadah cuma 4 ya kalau 4 tahun. Terus dengan 4 tahun itu kita banyak dosa lagi, 56 tahunnya itu. Ilahi, gimana kita mau menghadap Allah ini ikhwani, saudaraku, ibu? Kita mau menghadap Allah ini dengan apa Pak, Bu? Ini hanya bisa kita jawab dengan kehidupan kita. Sisa umur bapak, sisa umur ibu, itulah yang akan menjawab semua ini, bukan saya. Perjuangan kita lah yang akan menjawab semuanya pada saat nanti kita menutup mata. Apakah Israil akan berkata, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, ataukah dia akan mengatakan, ya ayyatuhan nafsul mutamarridah, wahai nafsu yang kurang ajar pada Allah. Itu ada di dalam kehidupan kita masing-masing. Semoga Allah SWT menyelamatkan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wa qala ta'ala khudhil afwa wa'mur bil 'urfi wa'rid 'anil jahilin. Maafkanlah, jadilah kamu orang yang suka memberi maaf. Al-afu beda dengan al-maghfirah. Kalau al-maghfirah dosa diampunin, catatan ada. Kita tetap ketulis di situ catatannya, kita bikin masalah sama orang. Tapi kalau al-afu catatannya dihapus. Mendingan mana? Al-afu. Para habaib itu punya amalan banyak membaca la ilaha illallah, karena ketika satu kalimat la ilaha illallah, kalimatul la ilaha illallah hinama tamurru ala dzambin minadz dzunub mahatha. Jadi kalau misalkan ada kalimat la ilaha illallah ini melalui dosa-dosa, maka dosa-dosa itu akan dihapus. Dosa-dosa itu akan dihapus dengan kalimat la ilaha illallah. Tuh. Jadi berjalan di buku catatan kita tuh kalimat la ilaha illallah itu. Berjalan. Kalau ada dosa dihapus sama dia, dihapus. Hakala. Wa'mur bil 'urfi, perintahkanlah kepada kebaikan. Jadi jangan sampai kita jadi orang yang cuek. Kalau ada tetangga kita nggak pernah kelihatan di masjid, jangan sampai cuek. Kirim makanan, kirim doa. Ini kita doain tetangga seumur hidup berapa kali Pak? Doain tetangga, bukan doain keluarga, doain tetangga. Ya Allah tolong selamatin tetangga saya. Kesian dia nggak pernah kelihatan pergi ke masjid. Ini Masjid Kuba segede-gede begini, harusnya isinya lebih banyak. Doain Pak, doain biar mereka pada kemari. Doain, kesian tetangga saya Allah, dia nggak bisa ngerasain nikmatnya duduk di majelis. Kesian tetangga saya Allah, dia kerjaannya pulang malam mulu, kesian, kasih dia duit deh Allah yang cukup, biar nanti dia bisa ikut sholat berjamaah di biar nanti kita matinya husnul khotimah. Kita nggak pernah doain tetangga. Kita nggak peduli berarti. Ya tadi itu berarti kita tidak menginginkan kebaikan kecuali kepada diri kita. Bisa jadi antum kelihatannya soleh, antum nggak masuk surga. Kenapa? Antum nggak peduli sama tetangga antum. Iya. Jadi agama Islam itu nggak ngajarin kita cuek. Maksudnya,
Oh, saya punya ilmu sendiri. Loh, kalau saya punya ilmu sendiri nggak diajarin ya enak-enak aja saya. Tapi Allah perintahkan kita untuk menyampaikan. Ada kesalahan harus kita benahi. Ada kesesatan harus kita halangi. Apapun konsekuensinya itu. Karena ini perintah agama. Ada orang sesat ya bilang dia sesat. Maka hati-hati dengan racun yang disuntikan. Apa? Gimana cara nyuntikin racunnya? Kita ini umat manusia semuanya sama. Agama Kristen sama Islam sama. Itu nyuntikin racun namanya. Syiah dengan ahlu sunnah itu nggak ada bedanya, sama. Loh, kalau begitu gampang aja. Kamu yang Syiah masuk aja ahlu sunnah kalau sama. Ngapain kamu jadi Syiah? Berarti kan beda. Ini namanya talbis. Talbis itu artinya isinya ini kotor tapi dibungkus dengan bungkus yang bersih. Ketika kita mengetahui ada kesesatan seperti itu, kita nggak bisa tinggal diam, kita harus speak up. Makanya para ulama Ahlussunnah wal Jamaah di seluruh dunia mengatakan boleh orang Syiah, boleh orang Wahabi, boleh yang aneh-aneh itu seandainya memang mereka sudah menetap di suatu tempat, silakan mereka hidup, tapi tolong dicatat, wajib bagi kita menghalangi penyebaran mereka. Wajib menghalangi penyebaran mereka itu. Bukan dengan cara kita mengendorse mereka. Ya seperti yang sudah saya sampaikan. Kalau ada monyet zaman sekarang foto sama Habib, maka monyetnya jadi Habib. Monyet foto sama Habib, guys, itu monyet berubah jadi Habib. Dan saya berubah jadi monyet. Karena apakah kayak begitu? Orang mau jadi ulama gampang, tinggal foto sama Zaman sekarang seperti itu. Hati-hati ikhwani. Hati-hati. Jadi wajib kita jaga keutuhan akidah kita ini, Ahlussunnah wal Jamaah, kita jaga. Kalau ada yang nggak benar, kita wajib kasih tahu. Dengan segala bentuk konsekuensi dan risiko yang harus ditanggung. Karena ini amar ma'ruf nahi mungkar. Dan nggak ada amar ma'ruf nahi mungkar yang lebih istimewa daripada menjaga akidah Rasulullah dan menghalangi penyebaran akidah yang nggak benar. Sayyidina Abu Bakar dulu bagaimana? Orang nggak mau bayar zakat, diperangin sama beliau. Sayyidina Umar sempat tentang, bagaimana kamu mau merangin orang yang masih sholat? Wallahi la aqtulanna man yufarriq baina sholati wa zakah. Apa kata Sayyidina Abu Bakar? Wallahi saya bakal perangin siapapun yang membedakan antara sholat dengan zakat. Oh, saya cukup sholat, nggak usah zakat. Perangin sama Sayyidina Abu Bakar. Dalam ilmu fikih tuh, kalau satu kampung nggak mau azan, diultimatum sama pemerintah. Pemerintah wajib ngasih ultimatum. Satu kampung nggak mau adzan, pemerintah wajib, ulil amri wajib untuk ultimatum. Azan, azan pak, satu kampung nih. Ini kampung nih maksudnya nih. Masuknya nih kampung nih, Kuba ini. Komplek DPR nih kampung nih. Azan 5 kali sehari, wajib azan hukumnya. Nggak sembarangan. Kalau sampai nggak mau adzan, maka pemerintah wajib perangin. Diperangin pak, pakai senjata. Lah ini speaker mau pakai speaker dalam azan, siapa yang mau datang? Pakai speaker luar aja tidur, ya, bener nggak? Apalagi pakai speaker dalam. Dan alhamdulillah saya tinggal di komplek yang mayoritasnya non muslim. Itu azan kedengeran 4 kali saut-sautan. Pernah nggak ada azan sampai 10 menit, 15 menit? Nah itu ada terjadi tuh. Azan ini selesai, azan lagi, azan lagi, azan lagi, azan lagi. 4 sampai 5 kali azan. Nggak pernah ada yang protes tuh orang non muslim. Ini kadang-kadang orang Islamnya malah protes. Kita harus menghargai orang lain. Orang non muslimnya aja nggak apa-apa kok kamu protes. Ada-ada aja. Kok udah selesai ya? Ya udah. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga antum sehat walafiat, diberkahi rezeki antum, panjang umur antum, dan Allah angkat derajat antum, derajat kita semua menjadi orang-orang yang suka dengan ilmu, suka dengan sholat tahajud, suka dengan sedekah, dan Allah matikan kita semua dalam keadaan husnul khotimah. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.